Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa kita akan bincang-bincang ringan seputar akademik. Kali ini saya sudah berhasil mengundang salah satu dosen dari program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ya. Terus terang saja ini, saya grogi kali ini karena saya tidak tahu belas soal administrasi negara kecuali singkatannya AN, gitu ya. AN. Terus ini nanti soal apa gitu saya tidak ngerti gitu kan. Makanya kemudian saya mohon sekali nih kepada Bu Jessica Pivi Nugraini, Sarjana Sosial MAP, untuk datang kemudian bercerita kepada kita semua AN itu apa dan kira-kira apa yang menarik dari AN. Gitu. Mari kita sambut Bu Cika, begitu panggilan mesranya begitu ya. Bu Cika, salaman dulu Bu Cika. Halo. Dingin. Saya tadi masakan hati ya. Oh iya. Saya lagi ngawur ini. Tadi ya ampun. Bu, maaf, ini mulai dari nama gitu. Oke. Jessica Pivi Nugraini gitu kan. Ini yang dari awal Jessica Pivi itu. Ini kalau dirangkai keseluruhan, itu artinya apa toh Bu ini Bu? Oke. Banyak yang salah ya ngomong Jessica. Ya, jadi Jessica gitu. Iya, Jessica itu ada artinya. Jadi orang tua dulu memberi saya nama Jessica itu singkatan dari Jawa, Cina, Amerika. Wow, ini wakil pula. Oh iya, orang berarti orang dino ya, sudah jalan ya. Dan biasanya kalau mohon maaf ini, kolaborasi itu sebenarnya jadi kita itu kan dua orang gitu kan, Jawa, Cina, apa tadi Amerika. Ya, ini orang ketiga siapa itu? Nah, gini artinya jadi harapan orang tua saya kan orang Jawa, tapi peletnya seperti orang Cina, kemudian cerdasnya seperti orang Amerika, itu caranya. Kemudian disingkat jadi Jessica. Iya, itu harapan dari orang tua gitu. Ini Bapak Ibu apa namanya? Saya yakin pasti beliau orangnya visioner. Visioner ya. PV itu juga ada artinya. Apa itu PV Bu? Pitu Fitri. Jadi sejak 7 bulan dalam kandungan saya sudah diberi nama Pitu 7 namanya. Fitri itu Idul Fitri. Jadi waktu Idul Fitri saat itu umur saya 7 bulan dalam kandungan. Iya, jadi PV. Ya. Ada pitu itu tuh kalau menurut orang Jawa itu juga dekat artinya dengan pitu itu pitulungan. Ya gitu ya. Pertolongan. Ya, amin semoga. Saya jadi nih kenal dengan Bu Cika, ngobrol dengan Bu Cika, muka-muka semua keberuntungan dan harapannya orang tua lagi. Amin. Amin. Oke. Nah, Bu Cika ini adalah salah satu dosen dari Prodi Administrasi Negara. Ya, betul. Administrasi Negara. Ya, betul. Aku keliru ngomong. Saya aku nanti dibahas soal AN gue ya. Tapi enggak apa-apa. Administrasi Negara. Bu Cika sedikit aja, walaupun kemudian nanti terdengar seperti kuliah, tapi enggak apa-apa. AN itu apa tuh Bu? Siti aku ngerti. Banyak sekarang yang menyebut ilmu administrasi publik ya, masih ada yang menggunakan ilmu administrasi negara gitu ya. Itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai administrasi yang berkaitan dengan publik. Ya, kalau dulu kita melihatnya itu seperti administrasi internal di dalam birokrasi saja, tetapi dengan perkembangan zaman sekarang lokus itu tempat dari administrasi publik. Iya, itu kan melebar sekarang ya. Jadi sekarang kepentingan publik pun itu menjadi hal-hal yang dipelajari dalam administrasi negara. Kalau kita ngomong publik Bu, publik itu berarti ruang lingkupnya apa itu? Luas, sangat luas. Organisasi termasuk enggak? Termasuk gitu. Bahkan kadang-kadang ada urusan privat yang kemudian menjadi urusan publik. Misalnya nih kalau Pak Yudis punya warung gitu ya. Itu kan urusan pribadi tuh, tetapi kemudian di situ parkirnya mengganggu. Itu kan jadi masalah publik. Nah, itu perlu penyelesaian. Nah, itu itu ketika sudah menjadi masalah publik, itulah menjadi lokus dari perhatian administrasi negara gitu atau Iya, berarti ini karena yang saya
rasanya Iya, saya itu kalau ngomong soal AN itu berarti kan bau-baunya itu pemerintahan. iya. Seperti itu berarti ya. Sekarang lebih luas lagi, jadi tidak hanya administrasi pemerintahan, tetapi organisasi publik. Karena sekarang urusan-urusan publik tidak hanya diatur oleh pemerintah, tetapi juga publik dilibatkan kan di situ. Iya, dari urusan pendidikan dan lain-lain. Sekarang kan pemerintah ada yang dipegang oleh swasta dan lain, itu kan urusan publik yang menyangkut banyak orang gitu. Ya. Alhamdulillah, aku tadi ngerti. Iya. Ya. Karena terus terang saya kemarin tuh agak struggle a lot gitu loh. AN Gyoko gitu. Oh ternyata seperti betul. itu. Iya. Nah, ya, ternyata baunya tidak hanya milik pemerintah. Nah, terus ini Bu, panjenengan itu, Ya. Bu Cika itu, Betul. Apa itu kok apa namanya milih AN itu? Wah. Itu karena apa? Flashback nih. Sama coba busuknya itu kalau memang sejak enggak tahu SMP SMA itu memang sudah AN itu menyenangkan gitu atau AN Harus buka-bukaan di sini nih. ya boleh Ya boleh. dari dan viewer kita itu biar apa namanya biar ngerti dan memahami gitu loh AN itu seksi gitu loh Oke. Oke, ya dari dulu waktu saya SMA itu saya nggak kepikiran ya AN itu apa. Saya pikir AN itu ya hitung-hitungan ya seperti akuntansi lah deket-deket itu. Dari namanya keren, pakai negara gitu ya. Terus kemudian yang membuat saya nekat masuk. mau nekat bela Iya nekat karena pada saat itu jujur kan kalau anak-anak masih SMA itu kan kita nggak ngerti tentang ini nanti mata kuliahnya apa, tidak sejauh itu betul. Ikut sih sama kakak tingkat yang menjadi saya ngefans sama kakak tingkat saya itu gitu. Dia tuh seperti gitu. Air aja. nanti kita kesana itu dia Waktu tenan saya oke yang menarik ada role model yang iya. Tapi setelah masuk terus wah ternyata lebih dari ekspektasi. Sekarang jatuh cinta gitu ya. Makanya sampai imbuh-imbuh sekolahnya. Oke. Tadi kita tidak tahu kan mata kuliah kamu. Banyak masih nggak ada yang berpandangan ini menarik ini dan oke saya stay di sini. Sebenarnya mata kuliah tuh banyak ya yang menarik gitu ya. Salah satu yang saya senang itu di kebijakan publik itu. Jadi merasa bahwa ternyata seperti ini toh teori-teori pembuatan kebijakan publik gitu. Jadi dulu kan waktu kuliah ada penjurusan, ada manajemen publik, ada kebijakan publik. Saya masuk tuh yang ke jurusan kebijakan publik situ. Ya. Terus ini apa namanya? Saya dengar kan Jika juga punya beberapa prestasi gitu ya. Apa iya kan ini? Nah ini makanya silakan ya apa namanya ngomong. Ini saya pengen tahu juga ini makanya itu. Apakah itu ada apa istilahnya ya bau-baunya dengan ilmu administrasi negara atau gimana begitu? Oke. Dulu sejak tahun 2014 saya itu kan aktif di organisasi. Kemudian ada perlombaan-perlombaan seperti PKN, kemudian lomba-lomba debat nasional, ilmu sosial dan politik saya mengikuti. Waktu itu saya mendapatkan juara 3 di nasional di Universitas mana itu? Makassar itu mana ya? Makassar itu mana? Coba nanti teman-teman bantu kami ya. Lupa saya ya di Makassar. Terus sama di UNY dulu ada lomba debat nasional juga juara 3. Itu yang berkaitan dengan AN itu, yang akademik. Saya berarti kalau dengar cerita seperti ini Bung Ge, berarti itu memang apa namanya dosen yang aktif sekali ya. Suka berdebat gitu ya. Oke. Jadi milih debat gitu kan. Milih bertarung gitu ya. Ini saya jadi membayangkan bahwa saya ikut kuliahnya Bu Cika ini mesti senang banget ya. Kok bisa? Ya artinya itu suasananya mesti hidup ya. Terus apa namanya mahasiswa ketika tanya itu mesti kan diberikan penjelasan yang panjang dan lebar gitu kan. Ini kalau boleh tahu Bu Cika pegang mata kuliah apa berarti? Mengampu mata kuliah? Saya saat ini mengampu mata kuliah. Kalau semester ini itu ada ekologi administrasi, kemudian saya juga megang asas manajemen, government. Itu sorry saya potong lagi ya. Ini mohon maaf karena saya memang sangat tertarik ini ya.
itu memang ada kaitan dengan budgeting gitu enggak kalau kebijakan publik atau apa itu? Oh iya, sekedar fungsi-fungsi penjelasan tentang fungsi-fungsi budgeting dari pemerintah itu juga dijelaskan dalam kuliah administrasi perpajakan gitu ya. Kayak gitu. Terus ada hitung-hitungan juga gitu. Hitung-hitungannya nggak banyak sih, kan hanya sekedar pembahasan umum aja. Jadi kita membahas tentang bagaimana manajemen secara holistik gitu loh dalam sebuah manajemen, bukan menghitungnya. Kalau misalnya kita bicara tentang administrasi perpajakan, kita bicara tentang kebijakan dan juga manajemen dari administrasi perpajakannya, lembaga-lembaganya gitu kan. Kemudian cara-caranya melakukan perpajakan. Tetapi kalau hitung-hitungan itu sudah masuk, nanti ada akuntansi perpajakan. Masuk aku. Ya, terus nanti kan ada konsekuensi hukum nih, misalnya dari perpajakan itu nanti masuknya hukum perpajakan dari bidang hukum. Jadi kita tahu secara kalau seperti ini tuh nanti kaitannya dengan ini, tapi tidak mendalam gitu. Di administrasi perpajakan misalnya ada tadi akuntansi, nanti sendiri akuntansi gitu. Iya, Tapi kita jadi orang yang paham gitu. Makanya kalau lulusan AN itu harusnya jadi pimpinan. Iya, karena memang ngurusi barang-barang sekitar yang harus seperti apa gitu kan ya. seperti itu ya. Oke, tapi kayaknya memang pas deh kalau misalkan orang AN itu kemudian jadi pimpinan, karena mereka tahu istilahnya itu foksi atau apa. Iya gitu. Kalau orang yang non AN mungkin betul. Iya. Ini apa aja nih? Aku ngundang dosen manajemen di sana. Berarti mana sih tepat loh. Nah, terus sebagainya soal tinggal ngaling itu sudah ada. Monggo Bu, silakan dilanjutkan debatnya gitu ya. Oke. Bu Cika, jenengan kan jadi dosen ini. Ya. Ini panjenengan kan mestinya jadi dosen sadar gitu ya. Sadar nggak sadar? Wah, jadi dosen gitu ya. Tapi sadar. Iya. Soalnya gini, ya beberapa waktu yang lalu kayak itu ada hashtag yang jangan dari dosen ini ya. Viral banget itu. Tidak apa yang saya ngomong gitu ya. Menikmati ya dosen ya. Iya, sangat menikmati. Ada Bu yang menarik di dosen itu apa Bu? Yang dulu saya kan punya pengalaman juga kerja di swasta nih Pak. Nah, terus kemudian memilih untuk menjadi dosen. Salah satunya karena pendidikan yang linear, jadi lebih mantep gitu loh. Kalau misalnya saya itu kerja sesuai dengan background pendidikan. Kemudian yang kedua, kalau saya jadi dosen itu apapun yang saya lakukan itu melekatnya di diri saya. Itu jadi itu yang jadi motivasi saya sekolah ya untuk saya gitu. Lembaga itu kan bonus saja gitu kan. Nah, kalau saya semerbak wangi keluar itu kan nanti lembaga juga. Nah itu sih, jadi lebih ke itu, pengen mengekspresikan diri ya. Tambah seneng jadi murid-muridnya Bu Cika ini Cika itu artinya kan saya yakin dia pasti mengajar dengan sepenuh hati gitu ya. Semerbak wangi tadi. Semerbak. Oke. Ini tapi kan jadi dosen itu memang agak ini ya Bu ya apalagi kalau misalkan di Unisri ya. Ini dosennya jumlahnya tidak banyak itu sehingga mungkin agak consuming time gitu ya. Artinya mata kuliah dia pun harus banyak gitu kan. Itu kira-kira pengelolanya bagaimana itu? Tetap sangat eksis. Itu ya. Nah udah seneng buat gitu loh. Tetap sama adik-adik mahasiswa tuh share diskusi, nambah pinter terbuka, nambah pengalaman. Berarti jenengan juga menyediakan tempat dan waktu selain di jam yang kuliah berarti ya? Iya, saya selalu membuka waktu untuk mahasiswa, bahkan yang membuka mahasiswa pendidikan saya. Ya kemarin ada mahasiswa PMM dari Sumatera itu juga konsul skripsi. Kok apian banget ibu Cikaki? Wah, top benar ya. Pokoknya siapapun boleh gitu. Anak PMM, namanya siapa Bu? Siapa ya? Saya lupa ya, perempuan ya. Oh ada. Oh iya. Kayaknya saya. Oh Aldi, oh iya. Saya kayak kenal tuh dosen modul Nusantaranya itu soalnya. Namanya siapa ya? Saya lupa itu. Maksudnya tahu lah saya itu orangnya itu gitu. Iya. Oke, terus ini saya ini sebenarnya punya daftar pertanyaan, tapi saya bingung mulai dari mana. Sampaikan semuanya ya. Oke. Ini tidak apa-apa ya, kita gelar aja ya. Nanti selesainya kapan tidak apa-apa. Nanti buku ya apa-apa. Terus ini Bu, kita ngomong soal prestasi tadi ya, prestasi.
Ini kalau Panjenengan tadi bercerita ada beberapa yang sudah Panjenengan ceritakan ke saya begitu kan. Itu kira-kira kalau di dalam kelas juga Panjenengan ceritakan ke mahasiswa enggak? Dalam rangka untuk memotivasi mereka begitu. Sebenarnya tergantung konteksnya ya. Kalau yang prestasi-prestasi gitu itu sih ya. Nah, maksudnya gini, kan lomba debat gitu ya. Ah. Lomba debat ya. Ini bukan dalam artian kemudian kita mau sombong itu benda kan, artinya kan kita sebagai pengajar itu kan memberikan contoh gitu kan. Syukur kalau contohnya itu real gitu kan. Dengan ini kemarin kan pernah join di lomba debat gitu kan. Yang kemudian tadi di awal banyak ceritakan bahwa anak-anak AN itu memang harusnya bisa menyampaikan aktif, menyampaikan komunikasi secara ekspresif gitu kan. Saat ini mahasiswa saya belum tahu gitu. Oh gitu loh. Lo sembrono. No. Halo, Bu Cika ini berprestasi loh, menang juara lomba debat loh. Wah, wes. Kalian anak-anak lain harusnya juga ikut belajar ini gitu kan. Lomba debat itu kan ada beberapa macam Bu ya. Iya. Yang English Parliamentary atau Australian Parliamentary itu ya. Kita poinnya adalah di debat sosial politiknya. Oh, di debat. Iya, jadi ada isu politik ya, kemudian itu didebatkan. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Hmm. Itu kalau sampai final ya toh, nomor 3 berarti itu berarti jenengan ngalahnya uteh banget tuh Bu. Iya, waktu di Makassar itu dari Erlangga klub ya. ya enggak, kita bertiga besar itu, jadi bareng ada. Wah. Oke. Gitu. Terus ini Bu, kita ngomong di AN Unisri nih ya. Oke. AN Unisri itu ya, kalau panjenengan lihat ya selama beberapa panjenengan sudah di situ gitu kan, itu mestinya sudah punya beberapa fasilitas yang ini ya, yang cukup gitu ya. Apakah kemudian fasilitas itu dibilang sudah cukup, kemudian mampu membuat anak-anak jadi terinspirasi untuk melakukan sesuatu begitu? Ya. Fasilitas di AN itu kan ada fasilitas yang kita fisik dan non fisik ya, kalau kita lihat fasilitas. Ada itu fisik dan non fisik. Ya kalau fisik kita lihat ada ruang kelas yang nyaman, terus kemudian sekarang kita punya laboratorium, ya kan, kita ada punya laboratorium AN gitu. Kalau fasilitas yang non fisik tadi seperti bimbingan yang kita fleksibel, dosen-dosen gitu loh, nggak yang kemudian susah dicari dan lain-lain gitu. Ya kan itu kan fasilitas juga. Ada konsultasi mahasiswa yang itu kan berbeda tiap dosen. Tapi kalau saya sendiri selama saya belum tidur dan lain-lain, itu kalau saya lihat urgennya ya, kalau misalnya mahasiswa kan saya lihat berarti mahasiswa ini antusias nih, dia tanya ya, itu saya bales. Keren. Tanya sama mahasiswa. Sampai menyediakan waktu kalau saya belum tidur gitu Pak. Padahal tapi beda-beda ya. Iya saya tahu. Tapi memang memberikan fasilitas. Iya kan ayam gitu loh Bu. Pada di mahasiswa itu artinya itu saya itu diterima dengan baik, saya dilayani dengan baik gitu kan. Sehingga kemudian itu menumbuhkan, kalau saya bilang menumbuhkan trust ya enggak ya. Cuma artinya itu mereka jadi nyaman gitu loh. Iya, mereka jadi nyaman, mereka jadi enak gitu kan. Dan kayaknya dosen-dosen Unisri semua begitu loh Bu. Iya. Semuanya begitu. Karena itu memang jadi fasilitas. Oke, kita ngomong fasilitas di lab AN tadi. Kalau lab AN itu berarti apa Bu? Isinya apa? Kemudian tujuannya untuk apa begitu? Kalau lab AN sekarang tuh pimpinannya Pak Farko lah, nanti bisa podcast khusus nih sama Pak Farko ya. Oh iya, lab AN itu kemarin itu kita dapat hibah PKKM itu, kemudian kita wujudkan AN sebagai salah satu bentuk kegiatan yang mendukung pembelajaran, inovasi pembelajaran yang kita lakukan gitu. Karena kemarin kita mengusung tentang perencanaan pembangunan ya, kemudian kita mengusung tentang manajemen pertumbuhan wilayah. Di situ kita butuh ruang laboratorium. FG. Anak-anak saya dilibatkan tadi. Ya juga. Ini untuk progresnya, ruang lab itu kan sedang masa persiapan, kemudian sedang atur untuk penjadwalan dan lain-lain. Jadi maka nanti kalau di laboratorium podcastnya khusus Pak. Nanti panjang ceritanya sama Pak Farko. Oke, nanti kita agendakan Bu. Iya. Tapi saya dengar Pak Farko juga orangnya itu sibuk sekali. Oh iya, ikut Patmaslu. Iya. Waiting list itu ya,
Wah, ya betul lagi. Terus kalau kita ngomong prestasi Bu, anak-anak AN itu mestinya punya beberapa prestasi gitu ya. Apa itu prestasinya Bu? Prestasi di AN nggak cuma akademik tapi juga non akademik ya. Kemarin itu mahasiswa dari tingkat universitas juga aktif, ikut duta kampus gitu kan. Kemudian yang di nasional tahun kemarin kita kan ikut temu admi nasional. Itu salah satu mahasiswa kami, Mas Pandu namanya, itu berhasil menjadi presidium 1 untuk musyawarah besar temu admi se-Indonesia. Namanya Mas Pandu ya? Oh, Mas Pandu. Ayo, ingat Mas Pandu dia. Tapi kemudian anak-anak memang didorong untuk jadi aktif di organisasi Ibu ya? Memang potensi anak-anak AN itu Pak, jadi semangat gitu kalau saya lihat. Memang dari mulai kegiatan yang perlombaan-perlombaan yang non akademik, kewirausahaan kemarin kan juga ya. Agak keluar sedikit Bu ya. Okay. Ini kan gini. Saya tahu itu hal yang mungkin membanggakan dan menyenangkan ya, melihat anak-anak itu aktif berorganisasi, punya kegiatan yang lain, kemudian mereka dipanggil aktivis gitu ya. Tapi kemudian di sisi yang lain mereka kan punya kewajiban harus menyelesaikan jadwal kuliah gitu kan, yang kemudian ada kesepakatan dengan dosen itu harus bertemu berapa kali minimal gitu kan. Kalau tidak dipenuhi berarti kan ada konsekuensinya. Menurut panjenengan Bu, untuk anak-anak yang beraktivitas di luar ini, itu kira-kira panjenengan gimana itu? Kalau sekarang kan kita sudah punya mekanisme untuk rekognisi nilai kan. Jadi mahasiswa memang kita dorong dibebaskan kan untuk berekspresi. Sekarang juga ada mekanisme yang mengakomodir keinginan mahasiswa untuk berekspresi MBKM ya. Iya. Kan juga ikut MBKM dan itu sudah ada sistem aturan untuk penilaiannya, jadi diakui gitu kan. Kemarin ikut ya kewirausahaan 1 semester, mereka juga diakui nilainya. Di AN kemarin ada 3 kelompok untuk yang skema PKKM. Ya di kewirausahaan, jadi full 1 semester ikut kegiatan kewirausahaan, didanain juga. Panjenengan juga menjadi pembimbingnya? Iya, pembimbing dengan dosen-dosen AN lainnya. Dan itu diakui nilainya, karena memang sekarang diakomodir kan oleh pemerintah, dan kita mendukung program itu. Ada konversinya begitu Bu ya? Ada konvers. Dan itu boleh dilaksanakan selama 1 semester kan? Jadi gini teman-teman, programnya BKM itu ya, itu memang programnya Pak Menteri ya, Pak Menteri yang masih muda itu, yang kemudian kita minta menyebutnya dengan nama Mas Nadiem itu ya. Namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ya. Itu kalau tidak salah ada 8 program kegiatan itu. Salah satunya adalah tadi itu ya, kewirausahaan itu ya. Yang kemudian memang pada dasarnya adalah mengajak mahasiswa itu untuk bisa langsung nyemplung secara praktikal gitu Bu ya. Sehingga mereka tidak hanya terkungkung di dalam ruang kelas, belajar yang sifatnya hanya teori gitu kan. Bahkan kalau tidak salah dulu itu Pak Nadiem juga menyampaikan, menganalogikan itu kalau berada di kampusnya sendiri itu kan seperti belajar berenang di kolam renang gitu kan. Sementara kemudian kalau mereka memang bisa didorong keluar, seolah mereka akan belajar berenang di lautan lepas gitu, yang kemudian tantangannya juga berbeda, yang diharapkan nanti setelah itu mahasiswa menjadi lebih tangguh gitu kan. Menemukan potensinya. Evaluasi kemarin. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya waktu ya, aturan waktu dan lain-lain ya, maka kemudian tantangan dari mahasiswa sendiri harus mulai mempersiapkan, merencanakan studi di sarjana misalnya S1 itu ya kan, nanti ada berapa SKS totalnya harus tahu. Kemudian nanti programnya semester 1 saya mau ikut apa, semester 2 itu harus mahasiswa itu menjadi tantangan mahasiswa sendiri untuk kemudian merencanakan sejak awal gitu. Mau ikut kegiatan di sini kemudian ikut, itu harus mulai dari awal, harus sudah belajar menjadi sibuk ya, belajar mengelola waktu gitu kan, sampai nanti mahasiswa itu akan menemukan bahwa actually semua orang itu tidak punya waktu gitu kan, we don't have any time gitu kan, but we make the time gitu ya. Nah, ini menarik ini ya, kaitannya dengan tadi itu berarti jadwal ya, berarti panjenengan yo meh podo karo aku berarti ya, mesti menyadari bahwa mahasiswa itu kan punya kegiatan di luar juga gitu kan. Kan memang harus imbang ya. Saya kuliah ya berorganisasi. Wong saya kan kadang ngomong gini, mbak yang ana barang mbak cacah gitu kan. Sing duwe, nek sing ra duwe lah ndonga sing akeh sih kan gitu.
Ini kalau memang kalau mahasiswa berkegiatan di luar itu kan konsekuensi tidak ada yang lebih penting. Misalnya dia tetap mengambil mata kuliah di kampus gitu kan, maka dia harus melakukan perencanaan lebih awal. Fungsinya ada pembimbing PA itu kan seperti itu. Iya, Bu, betul. kita 1 semester mau magang di luar, tapi masih ngambil mata kuliah ini, itu harus direncanakan dari awal. Memang untuk mahasiswa yang berprestasi atau sering kegiatan di luar, mereka memang rata-rata adalah mahasiswa ambisius positif gitu. Ambisius positif ini saya baru ini. Ya kan, tadi itu kan ambisius kan selalu di konotasikan yang negatif gitu kan. Tapi kalau kita ngomong soal ambisius Bu ya, itu kadang-kadang memang agak bertentangan dengan konteks kita, seperti yang nama panjenengan tadi ya, ada Jawanya gitu kan, yang dimana kemudian kita itu kan tidak boleh mempertunjukkan secara obvious gitu loh. Jadi harus ini kalau kalau saya bilang sama anak-anak itu, kita itu orang Melayu, orang Jawa terutama gitu kan, orang Indonesia, orang Timur, orang Jawa terutama, itu sebenarnya mau melakukan itu gitu kan, tapi kemudian memang kultur kita itu sehingga melatih kita untuk ini didorong gitu. Aku dipaksa toh gitu kan. Aku ini jane ning aku dikongkon toh kan gitu kan. Ngomong cuma pisan kan kayak gitu. Akan menjawab pisat. Semua kan gitu kan. Tapi tadi saya sebut ambisius yang positif, artinya mereka jadi mereka ambisius tetapi dengan alon-alon waton kelakon. Iya. Tapi tidak apa-apa Bu, saya tidak masalah itu. Masih saya pribadi ya. Artinya kalau memang you suka, you mau, diekspresikan. Tidak apa-apa, tidak perlu harus disembunyikan gitu kan. Nah saya gini misalnya kalau ini kayak si awal kameramen ini, gue seneng ya hubungan kan. Seneng yang menang gue, saya ngerti gitu. Masanya well kedatinan gue kan. Maksud grogi Pak. Kami fiktif itu bro. Wah. Terus ini Bu, jenengan kan cerita tadi soal AN gitu kan, dan kemudian memang kita tahu bahwa di beberapa universitas kan ada AN-nya juga gitu ya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira apa yang khas di AN Unisri gitu? AN Unisri, pokoknya AN Unisri. Iya makanya AN Unisri. Kira apa yang berbeda? Apakah memang ada perbedaannya? Kemudian memang kemudian membuat anak-anak itu menjadi ini lebih ini gitu loh. Tentunya setiap kampus itu memiliki ciri khas masing-masing ya. Masing-masing. Kalau di AN Unisri sendiri, kita kalau dari akademiknya, sisi loncatan program studinya, kita kan melakukan loncatan yang sangat luar biasa. Dari kemarin kita membuktikan mendapatkan hibah nasional PKKN, kemudian kita juga merancang kurikulum MBKM yang terbaru, salah satunya mata kuliah legal drafting yang sebelum-sebelumnya belum ada dan mungkin belum ada di kampus lain juga gitu untuk legal. Jadi ada lidernya nih, setelah teman-teman diajarkan bagaimana cara melakukan perencanaan pembangunan, kemudian ada mata kuliah manajemen pertumbuhan wilayah, kemudian ada mata kuliah potensi daerah, kan sangat terkait tuh. Nah, kemudian diajarkan juga untuk membuat legal drafting itu ya. Dokumen resmi. Saya tuh mendengar cerita lainnya itu agak sedikit berani menyimpulkan kalau teman-teman dosen di AN itu memang agak ini ya Bu ya, aktif untuk membuat karya berarti ya, penelitian gitu ya. Komitmen untuk program studi kita harus unggul. Ya. Sudah monetisasi toh? Iya, sudah mulai. Kapan Bu? Ini baru kita mulai mengumpulkan energi. Semoga sesuai dengan yang diharapkan Ibu ya. Amin. Harapannya unggul mesti Ya ya. pasti dong. Dosennya berapa tuh semuanya? 12. 12 ya. 12. Cukup itu? Ya, cukup lah. Bisa itu. Nanti bisa unggul gitu ya. Jadi ada keunggulan, kemudian keaktifan dosen-dosennya, terus kemudian dari Bu Cika sendiri mencontohkan bahwa saya selalu welcome sebelum tidur kalau memang ada message yang masuk akan saya respons gitu ya. Melegakan sekali kalau ada dosen seperti ya, itu. Ya, juga sudah punya profesor dan bersiap bisa doktor. Iya. Ya. Saya pernah jadi teringat Bu kalau ini dosen merespon gitu ya. Jadi WA dulu waktu itu SMS seperti itu. SMS dosen kemudian nunggu semalaman gitu. Itu rasanya enggak enak itu. Agak deg-degan gimana begitu loh. Tidur itu pun juga kayaknya nanti kalau membalas gimana gitu kan, jadi agak gimana begitu.
Saya pikir kalau misalkan punya dosen seperti panjenengan gitu kan, yang selalu cepat tanggap gitu ya, responsif gitu, Responsif. nyenengin banget pasti. Call center. Perpicu. Ini produksinya dengan saya ya, penelitian juga ya. Penelitian. Judulnya apa Bu? Aduh. Oke, model koalisi dalam perumusan kebijakan kelembagaan UMKM untuk mendorong pariwisata di Surakarta. Keren tuh Ben. Saya nggak ngerti tapi saya rasa keren itu. Oh, iya. Ada UMKM-nya, ada pariwisatanya, begitu kan? Poinnya adalah di model koalisi perumusan kebijakannya. Itu ya. Terus pariwisata yang model apa berarti Bu? Nanti di situ itu. Ya, saya titiknya adalah di kelembagaan UMKM-nya untuk mendorong pariwisata, karena UMKM dan pariwisata itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. UMKM sing cedak karo pariwisata itu apa aja? Banyak dong. Apa? Bahkan di dinas pariwisata kan ada yang mengurusi tentang ekonomi kreatif, ya, EK, BPK. Bagaimana kemudian ketidakmampuan UMKM untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan pariwisata yang masif ini kita lihat, kita analisis gitu. Bagaimana sih model koalisi perumusan kebijakannya gitu. Jangan sampai membangun pariwisata kemudian ternyata masyarakat lokal yang bergerak di bidang UMKM dan UMKM karena itu kemudian nggak bisa mendapatkan manfaat dari situ. Gitu. Oh iya ya. Kasihan Bu mereka UMKM gitu. Ya kan? Iya. Podcast sendiri nanti tema sendiri hasil penelitian saya gitu aja ya. Oke. Terus apa namanya dari penelitian yang panjang lakukan, dosen-dosen yang lakukan itu mestinya juga melibatkan mahasiswa juga kan? Selalu ya, wajib juga melibatkan mahasiswa. Jadi semua di universitas itu kan di perguruan tinggi kita ada Tridharma ya. Jadi Tridharma perguruan tinggi ya. Ada pengajaran, pengabdian, penelitian. Jadi saya juga mencoba menawarkan kepada mahasiswa siapa yang mau ikut penelitian. Ditawarkan Bu? Iya, ditawarkan. Jadi nggak langsung cenderung siapa gitu? Tidak, jadi biar mereka senang, karena nanti saya pengennya itu mereka bisa melanjutkan dengan fokus atau itu. Jadi nggak sia-sia. Jadi ketika sudah bilang kalau misalnya nanti mau ikut penelitian, saya paparkan ke dalam mahasiswa ini loh konsep saya, kemudian roadmap penelitian saya seperti apa. Nanti kalau kamu skripsi, kemungkinan kamu bisa ngambil ini, nanti saya bantu. Responnya anak-anak gimana Bu? Mereka antusias kemudian. Saya percaya gitu. Antusias. Sampai kemudian banyak harus milih gitu ya? Ya ada beberapa. Ada beberapa. Kemudian saya pilih gitu. Kemudian yang lain sebenarnya juga pengen sih. Ada yang saya mau gitu kan membantu ya. Nanti membantu secara teknis ya. Nanti kalau untuk yang dimasukkan dalam administrasi itu kan enak ya, dosen ini aktif gitu kan, mahasiswa juga responsif gitu kan. Saya ada, semoga tidak ada prodi yang lain ketika ditawari ya, nanti bantu saya penelitian gitu ya. Ampun belum gitu ya, belum buatan mawon gitu, wah remok kira-kira gitu. Terus Bu, ini agak terakhir nih berarti ya. Kira-kira apa yang panjenengan harapkan dari mahasiswa? Maksudnya gini, anggaplah contoh seperti saya gitu ya. Semoga orang-orang seperti saya ini tidak banyak orang tidak tahu AN gitu kan. Terus kemudian kalau panjenengan saya tanya apa yang panjenengan harapkan dari mahasiswa ketika milih prodi AN? Baik yang mereka sudah tahu AN itu apa maupun yang belum tahu AN itu apa? Apa Bu yang panjenengan harapkan? Saya harapkan mahasiswa AN khususnya itu bisa memahami ilmu AN itu menyenangkan dan bermanfaat di setiap bermanfaat untuk masyarakat ya, karena meskipun kita tidak bekerja di birokrasi, tetapi ketika kita memahami ilmu administrasi negara, di situ diajarkan tentang teori-teori organisasi dan lain-lain, itu kita bisa implementasikan gitu di kehidupan kita sehari-hari bahkan gitu. Termasuk di lingkungan keluarga juga bisa. Iya bisa. Tidak ada, iya dong. Kita juga mempelajari di teori organisasi itu ada tentang teori kepemimpinan gitu kan. Terus kemudian teori tentang resolusi konflik gitu kan kita juga jelaskan gitu. Oh kalau konflik seperti ini, faktornya ini, bagaimana cara penyelesaiannya, pendekatannya seperti apa, itu kan juga kita pelajari di ilmu administrasi. Jadi belum jelas bikin buku aja dulu pelatihan untuk para calon suami itu ya. Untuk para calon Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Oke, terakhir Bu,
apa namanya buat viewer kita yang mungkin kebingungan ya. Terus kemudian saya mohon nanti menyampaikan ke mereka AN itu seksi gitu kan. Nah, AN itu seksi. Monggo silakan, apa kira-kira? Gimana ya? Maksudnya apa namanya AN itu kemudian nanti akan bagaimana gitu loh. Monggo sampaikan apa itu, apa namanya pesan terakhir gitu sebelum kita tutup nih. AN itu ilmu yang menyenangkan. AN itu dipakai di setiap kehidupan kita, dari segala urusan. Dari mulai kita lahir, kita sudah di lingkungan administrasi Administrasi ya. Administrasi itu rohnya adalah pencatatan sebetulnya. Dan saya banget itu. Iya, benar Pak. Jadi apa namanya, segala sesuatu kita hidup di dunia ini, ini kan kita perlu pencatatan. Perlu pencatatan. Maka di saat itu kita sudah ada di ranah administrasi sebetulnya. Jadi AN ini menyenangkan dan luas. Berarti kalau nanti apa nama AN itu melatih kita untuk menjadi disiplin dan terorganisir berarti ya. Ya, itu juga. Disiplin dan terorganisir. Barangkali kalau ada orang-orang yang seperti saya dan Aul ini kameramen yang apa namanya morat-marit gitu ya, itu nanti bisa terstruktur gitu berarti ya. Ya alhamdulillah. Ini saya senang sekali loh Bu Cika panjenengan apa namanya kersolau di sini kemudian menjelaskan kepada kami yang awam AN ini soal AN gitu ya. Oke. Teman-teman, nanti kalau misalkan kalian mau apa namanya berdiskusi lebih lanjut ke soal administrasi negara, silahkan nanti main-main ke prodi administrasi negara di Unisri ya. Silahkan temui Bu Cika gitu kan. Tapi ya memang mungkin kalau misalkan belum ketemu beliau sedang ngajar gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye bye.